Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah, kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. AKH 2001 154-155. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Dasar pendidikan Islam. Bagi umat Islam, agama adalah dasar pondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal, mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun yang bersifat muamalah, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Zuhairini 1993-153. Adapun dasar-dasar dari pendidikan Islam adalah A. Al-Quran. Menurut pendapat yang paling kuat, seperti yang diungkapkan oleh Subhi Saleh, Al-Quran berarti bacaan yang merupakan kata turunan masdar dari fi'il madi qara'ah dengan arti isma al-maf'ul, yaitu makru yang artinya dibaca. Bacaan dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. QS Al-Alaq 1:5. Ayat tersebut merupakan perintah kepada manusia untuk belajar dalam rangka meningkatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuannya, termasuk di dalam mempelajari, menggali dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada Al-Quran itu sendiri yang mengandung aspek-aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, Al-Quran merupakan dasar yang utama dalam pendidikan Islam. B. As-Sunnah. Setelah Al-Quran, maka dasar dalam pendidikan Islam adalah As-Sunnah. As-Sunnah merupakan perkataan, perbuatan apapun pengetahuan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga berisi tentang akidah, syariah, dan berisi tentang pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia seutuhnya. Darat Jat 2016-2021. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi munkar Toha, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadi seseorang khalifah di bumi. QS Al-Baqarah 30. Tujuan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi gradisnya, ada tujuan akhir dan tujuan sementara. Dilihat dari sifatnya, ada tujuan umum dan khusus. Dilihat dari segi penyelenggaraannya, terbagi atas formal dan non-formal. Ada tujuan nasional dan institusional. Berikut tujuan pendidikan Islam berdasarkan peranannya sebagai hamba Allah. 1. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuan ini sejalan dengan tujuan hidup dan penciptaan manusia, yaitu semata-mata untuk beribadah kepada Allah dengan pengertian ibadah yang memikirkan
demikian itu, maka implikasinya dalam pendidikan terbagi atas dua macam, yaitu A. Pendidikan memungkinkan manusia mengerti Tuhannya secara benar, sehingga semua perbuatan terbingkai ibadah yang penuh dengan penghayatan kepada keesaannya. B. Pendidikan harus menggerakkan seluruh potensi manusia, sumber daya manusia, untuk memahami sunnah Allah di atas bumi, mengantarkan subjek didik menjadi Khalifatullah fil ardh, wakil Tuhan di atas bumi yang mampu memakmurkannya, membudayakan alam sekitarnya. 3. Memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. Ketiga tujuan tertinggi tersebut di atas berdasarkan pengalaman sejarah hidup manusia dan dalam pengalaman aktivitas dari masa ke masa, belum pernah tercapai sepenuhnya baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Menurut De Marimba mengemukakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian Muslim. Muhammad Atiyah Al-Barbasi berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terciptanya akhlak yang sempurna dan keutamaan. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam ada pada 3 bidang asasi, yaitu 1. Tujuan-tujuan individual yang berkaitan dengan individu-individu, pelajaran learning, dan dengan pribadi-pribadi mereka dan apa yang berkaitan dengan individu-individu tersebut pada perubahan yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, dan pada pertumbuhan yang diingini pada pribadi mereka dan pada persiapan yang dimestikan kepada mereka pada kehidupan dunia dan akhirat. 2. Tujuan-tujuan sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, dengan tingkah laku masyarakat umumnya, dengan apa yang berkaitan dengan kehidupan memperkaya, pengalaman dan kemampuan yang diingini. 3. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai suatu aktivitas di antara aktivitas-aktivitas masyarakat.